Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ikhwanih minal anbiya'i wal mursalin wa walidihim azwajihim wa alihim wa dzurriyyatihim wa ashabihim wa ummatihim ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Amma ba'du. Yai taslim yang dirahmati Allah, Ustazah Ella, Yai Taufik, Masya Allah mutawadhi jiddan, Insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Guru kami semua, Syekh Kanas yang mulia, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatin badannya. Orang-orang tua di sini di Rancadaka, para alim ulama, para sesepuh, kepala desa, Pak Lurah, Pak Kades ya, Kadus ya, Pak Kubu, dan yang tidak kalah kita muliakan tentu saja anak-anak kita yang sudah berjuang menghatamkan hafalan 30 juznya dengan bersanad nyambung ke Yai Taufik dan kemudian terus musalsalila Rasulillahil Karim. Dengar-dengar katanya target 2 tahun gitu ya, ya taslim ya. Target 2 tahun selesai dalam 1 tahun. Setahun kurang. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Yai Taufik bahwa insya Allah mudah-mudahan habis ini ada tantangan yang insya Allah dimudahkan oleh Allah, yakni menjaga kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Saya tidak senang pakai kata-kata yang lebih susah, itu saya nggak suka. Jadi senangnya pakai kata-kata tantangan yang insya Allah lebih indah gitu kan. Ya, karena Allah udah janji kan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Insya Allah termasuk juga menjaganya insya Allah. Kita, Allah pakai kata-katanya juga kan kami, inna. Jadi tantangan nanti yang lebih seru, lebih indah, lebih kemudian menggoda, lebih membahagiakan buat anak-anak ayah ini, buat anak-anak Ustadz Yusuf, adalah menjaga Al-Quran itu sepanjang masa. Dan insya Allah tidak ada yang sulit. Semuanya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya garis bawahin betul, jangan bercanda dengan kemuliaan dan kehormatan Quran. Makasih ya Taufik, mudah-mudahan Allah berkahi seluruh kesungguhan antum dan istri. Ini berdua sama istrinya nih Masya Allah ini. Jadi Yai Taslim sama istrinya, Yai Taufik sama istrinya ini Masya Allah. Beruntunglah para wali santri dipegang anaknya sama orang yang serius, yang nongkrongin, yang benar-benar nggak mau ninggalin gitu. Kalau saya kan terbang sana sini nih, sono sini. Saya jagain anak-anak saya, santri-santri saya cuman di sholawat, fatihah, istighfar. Terus di atas sejadah, itu aja. Nah, tapi kalau ya Taufik itu juga plus kemudian emang jagain pakai matanya, pakai telinganya, pakai kemudian kaki dan tangannya, pakai akal pikirannya, Masya Allah. Ya kalau saya mah gitu. Jadi setasan saya kalau jagain santri saya, ya pakai riado aja udah. Habis kita ke sono kesini gitu. Ibarat kata kebon, bapak nggak bisa tungguin karena harus ke Jakarta. Nah, gimana caranya? Sholat duha aja dulu. Terus bilang sama Allah, ya Allah, engkau yang jagain. Terus gimana? Ya pergi aja udah. Terus gak dijagain. Itu. Ya, ada satu orang ibu
nggak pernah ngajarin anaknya, nggak pernah jagain anaknya, nggak pernah kemudian bisa dihitung jari lah gitu, izin Allah nih cerita ya, serumah kayak orang-orang begitu, karena anaknya buandelnya nggak keturunan. Secara nasab kira-kira gitu, nih anak plek almarhum bapaknya. Almarhum bapaknya nih maling, rampok, begal. Matinya di jalanan. Tapi pak anaknya ini jadi ulama. Nah, kalau bapak ibu adalah seperti dia dan benar-benar jagain gitu ya, berarti lebih hebat nanti dari ibu itu, karena ibu itu nggak ada jalannya kecuali jalannya cuman tadi aja sama Allah aja. Jadi usia 4-5 tahun ya ditinggal sama bapaknya, terus si ibunya memang udah salehah nih gitu, udah dari awal udah nerima takdir bahwa lakinya ya begitu. Kasus klasik lah, kasus-kasus mungkin di kampung sini emang nggak ada ya, gara-gara rumah disita terus harus nikah nih anaknya. Kalau nggak mau digade, nggak mau disita, diambil gadeannya nggak mau disita, maka anaknya harus nikah sama si fulannya gitu loh. Nah ini kasusnya seperti itu ya. Haji Anam, Haji Daud ya, Haji Ato tadi sempat tertunda sebentar karena anak-anak saya senang ngelihat ayam. Ya, Masya Allah ini berkah. Terus sama Bupati Subang. Jangan. Terus ya, jadi ibu ini dengan izin Allah ya, begitu surat bapaknya nggak bisa diambil harus nikah, nikah. Tapi ya suaminya begitu. Takdir Allah nih cerita, suaminya meninggal di jalanan pak. Di dunia usaha gitu juga. Di dunia usaha, kalau ada orang yang punya ilmu, punya network, jaringan, punya modal, okay, punya keluarga yang hebat, punya apa lagi ya, punya syarat-syarat lah buat dia sukses, maka ya begitu, namanya juga punya semua, namanya punya semua. Nah orang yang punya semua ini tetap kalah sama siapa? Sama yang punya Allah. Tapi yang punya Allah nih, kalau ketemu sama yang sama-sama punya Allah dan dia juga punya ilmu, maka yang cuma punya Allah kalah. Paham? Paham nggak? Yang punya Allah doang dalam tanda petik ya, tapi dia nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu tadi, nggak punya jaringan, nggak punya keluarga yang hebat, maka kalah sama yang punya Allah juga. Artinya apa? Sholat berjamaahnya jago tapi duit banyak, ya kalah pak. Kalah itu yang cuma berjamaah. Tapi boleh diadu ya sama orang yang benar-benar ke Allahnya jago dan dia nggak punya apa-apa, boleh diadu sama yang punya apa-apa itu. Nah, maksud saya nih ngasih tahu, si ibu tadi nggak pernah ngajarin anaknya, nggak pernah juga ngumpul-ngumpul sama anaknya itu kayak orang-orang di rumah gitu, enggak, anaknya hidup di jalan gitu. Nah, ibunya ini ya kalau dibanding dengan ibu dan bapak semua ya, kalah ibu itu karena bapak ibu punya duit. Walaupun nanti ada yang digratiskan di pesantren Ibnu Hafiz ini, kan tetap ongkos ada. Ngasih jajan anak mah ya tetap aja ngasih. Kadang-kadang digratisin tapi motornya di rumah NMAX. Kadang-kadang digratisin ternyata ada mobil buat nge-grab.
Memang kadang-kadang suka curang kita-kita itu. Kalau buat pesantren mah nanti itu nomor 3, nomor 4 gitu. Tapi di rumahnya pasang IndiHome. Lah buat nyantrenin anak nggak ada duit. Tapi di rumahnya tuh pasang Netflix, pasang IndiHome. Emang ini suka curang nih. Pantas juga nggak dibikin seneng sama Allah. Kenapa? Karena curang. Kalau buat Allah mah dientar-entarin gitu. Malah kalau bisa kalau buat Allah tuh gratis. Maunya tuh dapat bagian korban, bukan yang berkorban. Maunya tuh dapat bagian ya kambing, daging korban, bukan yang kemudian berkorban. Tuh manusia biasanya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ini insya Allah enggak. Insya Allah orang-orang yang berjuang juga bahkan membesarkan pesantren Ibnu Hafiz. Amin. Ya, insya Allah, insya Allah. Nah, saya mau membandingkan nih. Jadi ibu tadi, Bapak Ibu yang rahmat Allah hanya berdua aja sama Allah. Pokoknya dia nitip aja sama Allah anaknya. Agar anaknya jadi orang soleh, jadi orang besar, jadi orang mulia, jadi ustadz, jadi orang kaya, jadi orang besar. Itu aja doanya. Pagi, siang, sore, malam gitu. Kayak ibu kami, ibu saya dan ibunya Ella. Ibu Uum almarhumah. Masya Allah, itu sehari-harinya mau kena sejadah Quran, mau kena sejadah Quran, mau kena sejadah Quran. Kenapa? Karena sama anaknya ketemu-ketemu. Dia nggak bisa nasihatin anaknya, nggak bisa ketemu sama anaknya. Saya 7 tahun dulu hilang dari peredaran orang tua. Beliau itu pokoknya sepanjang waktu judulnya doain anaknya. Nah ini Yai Taslim sama adanya Yai Hasan ini kalau nggak punya ibu yang seperti itu nggak bakal jadi orang ente. Nah sekarang lihat nanti perjuangan ibu bapak, puasa sunnahnya ada enggak, puasa Daudnya ada enggak, sholat malamnya ada enggak, sholat duhanya ada enggak. Karena pesantren bukan tempat parkiran, bukan juga tempat penitipan sepatu dan sendal. Ya, pokoknya kalau taruh pesantren yakin pasti pinter, yakin pasti soleh, yakin pasti soleha. Tetap belum tentu gitu. Ya kalau ibu bapak di rumahnya nggak nyambung doa, nggak nyambung ibadah, ya gimana? Ya untung nih, alhamdulillah ketemunya begini modelnya, waduh. Tapi seberapa tangguh dia, kalau muridnya 1000 loh, udah kejat-kejat nih yang begini. Dan kalau saya jadi Kiai Taufik nggak bakal mau punya santri banyak, yakin begini modelnya mah hebat. Tapi berapa banyak, makanya mesti jago ibu bapaknya. Demi Allah Pak, ada satu anak, ya kalau di dunia pesantren ada istilah wali jazab. Ada satu anak nggak pernah kebagian halakoh, asli nggak pernah kebagian halakoh, tinggalan dulu. Tapi dia nyimpen orang tua kayak si ibu yang tadi ini. Kerjaannya doain anaknya ya Pak, dikirim tukang sapu loh Pak. Dikirim sama Allah tukang sapu. Ternyata tukang sapu ini malaikat Allah atau memang manusia yang sebenarnya dia ukurannya udah wali, cuman nyamar aja. Nyamar seperti nyamarnya malaikat ya ketika ketemu dengan Maryam. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyya. Tapi ayat sebelumnya bilang apa? Basyaron sawiyya. Plek kayak manusia. Jadi ini anak nggak pernah dapat halakoh, tinggalan mulu ketinggalan, nggak pernah dapat sempurna. Dikirim sama Allah tukang sapu. Dia lagi ngaji di pojokan pesantren, bacaannya salah, dibetulin sama tukang sapu. Iya lo bukan tukang sapu, ini memang kiriman dari Allah. Nah kok bisa tukang sapu nih betulin. Terus akhirnya si anak ini malah ngajinya sepanjang hari dan sepanjang tahun itu masih tukang sapu. Secara nyantrennya di pesantren itu. Kok bisa? Ya apa yang gak bisa? Nabi Musa aja dikirim Nabi Khidir. Kan dia memang yang ngirim ilmu, ngirim pengajarnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lah selesai pelajaran ini itu sama tukang sapu. Anak ini kemudian selesai kembali
anak ini selesai dan keluar, tukang sapunya juga pergi. Itu tuh. Ini luar biasa loh Pak. Bapak nih lupa ngasih duit sama anak. Begitu anak pergi naik motor. Waduh, ibu bilang, aduh saya kok kayaknya tadi nggak ngasih duit. Lah dompet anak saya juga ketinggalan. Handphone juga dia nggak bawa. Terus ibu bapak gimana? Diem aja, ya salah. Langsung sholawat, langsung sholat 2 rakaat, ngomong sama Allah, ya Allah kawal anak saya. Apa yang terjadi? Turun malaikat-malaikat. Al-Anfal ayat 8, 1000 malaikat. Ittastaghitsuna rabbakum. Turunnya berapa? 1000. Bi alfin minal malaikati murdifin. 1000 tuh diutus oleh Allah ngawal anaknya. Terus di surah Ali Imran, 3000 bisalasati alafi minal malaikati mun. Ya, ayat berikutnya 5000 lagi kata Allah. Kalau kurang, masih kurang, aku tambah nih gitu. Bala intasbiru wa tattaqu, ditambah lagi berapa? Bi khamsati alafi minal malaikati musawwim. Jadi ketika si anak masuk pom bensin tuh, set gitu masuk pom bensin, malaikatnya udah standby di situ. Motor anaknya. Di belakang juga ada motor lagi. Pergi 1 tinggal 3, pergi 1 tinggal 2, pergi 1 tinggal 1, pergi 1 dia masuk. Set gitu. Begitu turun dari motor, sadar, aduh, duit nggak bawa. Nanti putar aja, putar. Nah gitu. Biar ngelihatnya nggak sakit leher. Begitu kemudian dia buka joknya, baru ingat, astagfirullah, saya nggak pakai, saya nggak bawa duit, nggak bawa handphone juga. Tapi orang yang di belakang bilang, deh nggak bawa duit ya, gitu. Iya nggak bawa duit Pak, ya nggak apa-apa, Mas isiin full tank. Dia Pak bukan orang. Dia turun diundang atas dasar doa dari ibu bapaknya. Kalaupun dia orang, ya tetap juga kan Allah yang atur. Dan belum tentu cuman dia. Yang malaikat belum tentu. Kan tadi tuh 1000, 3000, 5000, 9000. Bisa jadi 4 motor di depan itu bukan orang. Tukang bensinnya itu juga bukan orang. 1 pom bensin bukan orang. Dan pom bensinnya juga belum tentu itu pom bensin manusia. Begitu dia belok sebenarnya alamnya udah alam malakut. Bukan alam syahada. Bisa? Nah, kenapa nggak bisa? Orang yang umroh nggak pernah ketemu orang aja bisa. Nah itu tetangga istri saya itu. Temannya Ustadz Surdin. Terus ada lagi 1 orang yang naik pesawat, malah pesawat Oman. Tampangnya pesawat Oman. Iya pesawat Oman tapi ngebawa dari 1 negara Asia juga. Mukanya kayak kita gitu, apa namanya? Iya pokoknya negara Asia gitu. Pesawatnya pesawat Oman. Itu nggak ada yang dia kenal. Sampai Mekah juga nggak ketemu orang Indonesia itu nggak ada cerita-cerita apa gitu yang ketemu orang kita karena ditempatkannya bukan di tempat orang-orang kita. Ya. Begitu dia pulang ke rumah, ya itu kopernya ketinggalan, apanya ketinggalan, paspornya juga hilang, tapi nyampe rumah lagi. Itu orang itu sebenarnya pergi umroh, buka pintu, tuh alamnya udah lain. Hollywood aja bisa bikin, masa Allah nggak bisa bikin? Orang Hollywood bisa bikin visualisasi kan? Seakan-akan bener-bener dia pergi umroh. Emang bener, tapi dia buka pintu itu udah bukan cerita manusia. Alamnya udah alam yang lain. Jangan sampai nggak percaya nih begini-begini di dunia pesantren mah. Kebakaran nih, begitu kebakaran, bakaran ada 1, 2, 3, 4, 5 barang-barang yang nggak kenapa-napa. Iya, karena itu barang bukan barang bumi. Bisa gitu. Bagaimana ceritanya? Kiai datang orang.
Iya ada kiriman besi gitu. Bu Nyainya kemudian mau bikinin makanan, kata si Kiainya nggak usah. Nggak lama, wah cuman teh doang, udah nggak usah gitu. Tapi si Bu Nyai kemudian tetap ngirimin bikinin makanan kecil, bikinin teh gitu. Nah, cuman begitu dia keluar orangnya udah nggak ada. Tuh mobil kelihatan belok kiri, set gitu. Mobil bekas bawa besi, bawa apa, belok kiri nih, tak. Gitu. Bu Nyai bilang, susulin. Lari nih si santai nyusul, lari. Tapi begitu dia nengok ke kiri, jalanan panjang, nggak ada mobilnya. Jangan nggak percaya tuh jalan. Ibu nih jual-jual apa gitu di warung, sampai sore nggak ada yang beli. Terus jajal waqiah. Habis jajal waqiah, ngebrusut gitu orang beli, beli gitu. Yakin itu orang? Belum tentu. Bisa jadi itu adalah malaikat-malaikat Allah yang basyaran sawiyya. Karena itu bukan cuman ayat kan, ini bukan cuman ayat yang menjadi sejarah, tapi ini ayat yang akan berulang dan berulang dan berulang buat kemudian umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah si ibu ini dia doa malah doa alhamdulillah umur 9 tahun anaknya di penjara. Nah kok gitu doa supaya anaknya jadi orang soleh, jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, jadi orang besar, jadi orang kaya. 9 tahun di penjara anak. Ya emang begitu Allah nggak? Kita jatuh nyari Allah dibenemin. Nyari Allah terus dikubur. Tapi begitu udah sampai titik nadir mulai dibongkar kuburannya. Mulai dia naik. Maka judulnya Haji Ato bangkit dari alam kubur. Judul sinetron. Emang begitu. Masuk penjara. Tapi si ibu gak pernah putus berdoa. Saya kalau ibu saya putus berdoa. Padahal tetangga kanan kiri saudara dia ada yang ngomong. Ada saudara dia yang ngomong. Udah si Jamal mah jangan didoain percuma. Mental gitu. Doa mental katanya. Tapi ibu tetap aja ibu. Didoain aja terus. Udah jangan didoain percuma, coret aja. Masih ada 4 anak ini gitu katanya. Masih ada si Ella, masih ada si Rido, masih ada si Husnul, masih ada si Eni. Udah buang atu gitu. Tapi ibu saya tetap aja doain. Allahu Akbar. Saya begitu pulang pertama kali ke Bekasi itu ke rumah orang tua di Bekasi. Bawa buku 2 biji. Bawa buku 2 biji mencari Tuhan yang hilang. Ya, mencari Tuhan. Kemudian yang satu lagi membumikan rahmat Allah. Bawa plus izin surat perguruan tinggi. Jadi saya udah bisa bikin perguruan tinggi. Hilang DO utang 1 miliar lebih, tapi kemudian mulai ngerintis. Dapat buku 2, nulis buku 2, dan saya bawa laptop kecil. Isinya 23 judul buku yang belum diterbitkan. Artinya ya udah jadi orang nih gitu. Ya lah ke orang tua pengen di aku gitu, pengen di alam. Sampai rumah di Pulau Timur di Bekasi, ayah kami lagi baca koran, kacamata gitu. Terus lah kakak ngucap salam tuh, Assalamualaikum ya. Gitu. Terus dinengok nih, nengok, gitu. Masih hidup gitu deh. Masih lah. Terus saya jongkok, cium tangan, terus saya kasih buku. Ngawalin pembicaraan gitu loh. Nih udah jadi bukunya. Artinya kalau emang harapannya saya mau jadi kiai ya udah mulai ada lah gitu. Kira-kira nih dengan bahasa gitu. Kalau harapannya adalah saya bisa jadi orang bener lah ini nih. Gitu. Ayah ngeliat buku gitu. Terus saya sodorin lagi satu kertas, selembar kertas yang kalau saat itu dijual 2 miliar. Surat izin mendirikan perguruan tinggi. Saya bilang nih dapat juga. Bismillah saya DO belum S1 tapi udah bisa bikin perguruan tinggi. Terus ayah nanya, bisa begini gimana ceritanya? Hampir saya waktu itu jawab begini karena saya geber sholat duha. Gitu. Tapi mulut kekunci tuh. Kayaknya bukan ini jawabannya. Makanya saya mah jadi ayah ya, jadi papa nih bagi Wirda Kumikun Hafiz Aisyah. Sehari semalam mungkin 1000 saya nyebut nama mereka. 1000 Pak.
Kenapa? Karena nempel sama sholawat. Jadi saya kalau baca sholawat begini. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa walidihim wa azwajihim wa alihim wa dzurriyyatihim wa ashabihim wa ummatihim ajma'in wa jami' malaikatillahil muqarrabin wal awliya wa ulama wa syuhada wa sholihin. Kemudian saya sebutin wa zaujati Siti Maimunah gitu. Kemudian apa? Wirdaku mikun hafiz Aisyah gitu. Habis itu saya sebut yang lain termasuk Taslim, Ella dan semua ada. Ntar abis di ujung balik lagi Allahumma sholli wa sallim barik ala, dan itu sehari semalam. Secapeknya aja udah. Sombong nih, depan lagi ngajar bukan sombong. Lagi ngajar. Lah Bapak Ibu coba berapa kali nyebut anak satu hari satu malam? Kalau doa juga doa jamak buat anak-anak saya. Siapa anak-anaknya? Sebut dong namanya. Cuman dua aja nggak bisa disebut buat anak-anak saya. Emang nih Tuhan Maha tahu. Tapi dengan nyebut tuh jadi beda. Malah saya kalau nyebut tuh nyebutnya panjang tuh. Wirda salama ulia. Qumi rahmatal qulub. Muhammad kun syafi. Muhammad Yusuf al-Hafidh. Gitu. Aisyah Humairah Hafidh. Gitu. Ratu kucing. Nah, gitu. Mana Aisyah? Aisyah mana? Tidur. Makan. Taslim nanti saya nggak lama ya. Habis ini kakak nggak ramah tamah. Karena langsung kejar ke Jogja. Ada rapat penting banget sama UGM insya Allah sore hari ini. Baik, kita tuntasin. Saya pengen jawab nih, saya begini nih bisa nulis buku 2, ini buku masih ada 23, ini buku nih kalau sampai terbit dan laku sekian, maka udahlah utang selesai. Gitu. Terus mau nyebut nih, saya sholat malam tanpa putus. Oh kok kayaknya bukan juga gitu. Karena saya wakafin buku ini. Bukan juga. Terus saya diem. Sepersekian detik tuh. Ayah kami, Ayah Dudung, jawab begini. Ibu kamu no. Gitu. Kata ayah saya, kalau kamu pengen tahu, kamu bisa keluar dari penjara. Kamu kemudian bisa sekarang nulis buku. Kamu kemudian katanya nih dikit lagi jadi ustadz gitu. Tulis tuh, itu belum masuk TV tuh 2000 berapa tuh ya? Hah? Enggak, masih di awal itu masih di bawah lagi 2005 kakak udah di RCTI. Udah jadi bintang sinetron itu. 2005 mah. Hah? Kalau Ustadz Jeffrey keluar dari kuburan. Kan dia mah rahasia ilahi Ustadz Jeffrey mah. Ya, almarhum dia rahasia ilahi, dia bagian Indosiar. Nah kalau saya yang itu keajaiban yang sedekah gitu, birrul walidain. 2000 ini setelah Ella kuliah itu 2002 berarti itu. Ya 2002 karena buku terbit 2001 kan. 2001, buku yang kedua juga 2001, 2002 pulang. Emang janji saya nggak bakalan saya pulang kalau belum sukses gitu. Kita di penjara 2 kali, pulang malu ya. Kita pulang nggak bawa apa-apa, tukang bakso aja nggak mau ngutangin saya lagi. Tukang bakso saya ngomong sama tukang, namanya Bang Pece. Udah lama nggak pulang. Begitu ayah pulang ke rumah, ya para guru-guru yang dirahmati Allah, masya Allah para asatidzah. Begitu saya pulang nih ya Taufik, si tukang bakso pas buka itunya tuh, buka apanya dah? Pancinya, bawa wanginya tuh seng gitu. Terus saya buka selayar, buka helm. Terus saya bilang, Bang Pece, baksonya dong 1 gitu. Ya, saya udah lama nggak pulang. Bang Pece nengok gini, bayar nggak gitu? Oh, gue pengen tendang aja gerobaknya tuh. Padahal iya emang pengen ngutang gitu. Ntar aja bayar, nggak punya duit gitu. Gitu. Yo, Allah. Ayah saya bilang, noh, ibu kamu noh, head enggak head, perhatikan Pak, perhatikan, ayo ikutin saya, head enggak head, ayo, wudu enggak wudu, suci enggak suci, di atas sejadah, doain kamu. Lari tuh saya ke kamar yang tengah tuh, kamar ibu di atas sejadah tuh, pakai mau kena. Mungkin karena saya nggak pernah pulang-pulang gitu ya, dia nengok begini. Habis nengok kayak ngerasa ya ngimpi gitu. Terus balik lagi pandangannya gitu.
Itu saya bilang, Bu ini jaman pulang. Tetap dia nggak ngomong, diem aja, dia pikir ini bukan anaknya. Apa namanya, ini kayak bayangan doang. Ibu. Nah ini anak ini Pak, ternyata punya ibu yang ngalahin potensi dajjal di tubuh anaknya. Ngalahin potensi syaitan di tubuh anaknya. Ngalahin potensi iblis di tubuh anaknya. Buktinya apa? Anaknya kemudian keluar. Geber tuh sama ibunya, doa enggak pernah. Orang bilang percuma, tapi ibunya geber, doa, baca ini, baca terus doain. Alhamdulillah usia 13 tahun masuk lagi penjara. Kalau ibu-ibu biasa Pak udah jatuh. Sebagaimana istri-istri biasa kalau suaminya masalah langsung dia bilang, enggak bang saya enggak kuat, saya pulang aja ke rumah orang tua. Gagal. Yang begitu tuh biasanya hidupnya udah aja, enggak bakal jadi sesuatu aja. Tapi biasanya kalau si istri tetap ya sama-sama ngadepin debt collector gitu, sama-sama ngadepin orang-orang berbadan gede-gede gitu. Sama-sama dibilang, nih anjing nih babi gitu. Terus redo gitu. Si istri, nah biasanya begitu keluar nanti dari kesulitan, si suami istri ke Dubai, gitu, ke Turki. Tapi kalau enggak dia ke Dubai udah dengan istri yang baru. Sementara si istri, suaminya juga enggak kalah-kalah jeleknya daripada yang lama. Begitu juga si suami, begitu si istri punya masalah, terus si suami bilang, kamu memang bukan istri yang soleha. Ya sudahlah, kamu bukan istri saya lagi. Ya selesai Pak. Makanya saya suka bilang tuh, sejelek-jelek apapun teman kamu, jangan ninggalin. Siapa tahu besok teman kamu itu jadi wali kota gitu, jadi bupati gitu. Minimal jangan menunjukkan rasa permusuhan, bahaya Pak. Besok bisa kita yang di bawah, dia di atas, waduh mati kita. Dulu kita pepes kayangin dia, betul nggak Jana? Nah si ibunya terus doain, masuk penjara yang kedua. Doain. Nah di sini titik baliknya, di penjara yang ketiga, satu kamar sel Ji Daud. Bunda Sri satu kamar sel. Jimoko satu kamar sel. Sama siapa? Sama seorang ulama yang kena fitnah. Jadi ada ulama kena fitnah 2 tahun di penjara. Satu sel nih anak sama si ulama itu. Coba Allah kalau udah punya mau coba. Ini anak gak pernah sekolah Pak. Jangan sekolah agama. TK aja anak orang dikemplangin belum dia. Makanya keluar dari TK. Hingga pernah lulus ini anak gak pernah sekolah. Tapi usia 19 tahun satu sel sama seorang kiai yang kena musibah. Rupanya si kiai ini memang dikerjain oleh Allah kena musibah untuk menjadi menjadi guru bagi anak ini. Dari nggak bisa sholat jadi bisa sholat, dari nggak bisa ajan jadi bisa ajan. Dan kita sama-sama tahu kalau anak dipegang sama orang misalkan kayak sekelas ya Taufik, dan bukan 100, satu gitu. 100 aja jadi. Ini si kiai gede ini nanganin satu anak. Ya 2 tahun cukup lah Pak. Dan Hollywood. Begitu pulang ngambil sanad ke Madinah, sanad doang di Madinah. Emang si kiai udah ngomong, nanti kalau abah keluar duluan atau kamu yang keluar duluan, nanti kita ketemu lagi main ke rumah abah gitu. Nah di hari kebebasannya si anak, ibunya datang kan, dikasih penghargaan sama kepala lapas, ikut berjamaah. Nah begitu berjamaah, itulah pertama kali si ibu mendengar anaknya azan. Kira-kira ibu kalau jadi dia gimana? Nangisnya tuh nangis pingsan. Enggak percaya kalau itu anaknya. Nah sekarang bayangin tuh orang-orang yang mencaci maki saya, yang kemudian mencaci maki juga ibu saya, tiba-tiba ngelihat saya di layar kaca gitu. Itu bukan si Jaman yang bandel itu gitu. Nama asli saya kan Jaman, Yusuf Mansur nama baru. Ya. Itu bukan si Jaman tuh yang suka nyusahin orang aja itu. Udah di TV deh, kok namanya ganti gitu. Muncul di TV waktu itu. Innama amruhu gitu. Masih ingat gak zaman dulu? Tukang bubur naik haji. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. 2005 tuh. Wow, saya sama Ella, Ido, Usnul tuh tayang perdana tuh nonton bareng-bareng di Bekasi di rumah orang tua. Oh, nangis kita semua. Bisa begini jalan hidup ya. Saya 2 bulan tidur di Ethernet.
Tidur di kuburan juga. Iya benar. Nyari ilmu apa ke kuburan-kuburan zaman dulu. Bego amat zaman dulu ya. Bener loh, blow on bener dah. Hah? Dibilangin cebok jangan pakai air. Coba ngikutin lagi cebok nggak pakai air. Ya namanya orang lagi sesat, ketemu yang sesat, tambah sesat. Makanya saya bikin buku supaya orang jangan sesat. Begitulah yang saya tulis di Wisata Hati itu. Kenapa saya tulis buku ini? Supaya orang-orang nggak kayak saya. Pak, kita disuruh nyerahin kambing dan kambingnya disyaratin gendong sendiri. Coba blow on nggak tuh? Bener-bener digendong sendiri tuh kambing. Astagfirullahaladzim. Saking pengen bebasnya dari utang itu zaman dulu. Bener. Ya namanya orang anyut ya. Orang anyut dikasih ranting kok dia ambil. Padahal ranting itu nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Nah ini anak Masya Allah. 2 tahun dipegang. Sama seorang kiai keluar. Terus nah, hari keluarnya si anak ini, ibunya dikasih penghormatan, kan nggak bisa masuk Pak di depan kan, tapi karena anak ini udah jadi merbot masjid, jadi imam, gantiin si kiai, kemudian ngajar apa segala macam, buat yang level di bawah. Nah, ditambah mah kayak apa, petugas lapas bilang ini penghormatan buat ibu kamu, udah sekalian jadi imam. Jadi imam sekalian. Oh. Nah setelah keluar main tuh. Setelah keluar main ke rumah si kiai. Dikawinin sama putri kiai. Allah. Berangkat terbang ke Madinah ngambil sanad. Bukan ke Universitas Islam Madinah, enggak. Nah itu kan jalurnya jalur wirda tuh. Jalur kawirda. Ambil sanad sama Sejarullah kan mestinya kemarin itu berangkat. Jalur-jalur begitu, jadi bukan jalur kuliah. Pulang, ya udah, jadi orang besar udah. Sesuai dengan doanya. Coba Pak, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA, nggak pernah kuliah, boro-boro ke Mesir, nggak pernah. Hatta walau TK nggak pernah. Tapi kalau nyimpen ibu yang kayak gitu hebat. Makanya ibu bapak nih nggak mungkin nih anak bakalan belangsat, nggak mungkin. Kenapa? Di rumah ibu bapak doain, di sini dijagain. Di rumah ibu bapak ibadah, di sini dijagain. Harusnya lebih daripada ibu tadi. Kalau enggak berarti apa? Berarti ibu tidur melulu. Berarti bapak tidur melulu. Merasa amannya, oh udah di pesantrennya Ustaz Taslim, insya Allah lah. Siapa yang bilang Pak? Di sini emang nggak bisa Allah kirim setan? Ada loh Pak dikirimin setan di pesantren. Setan berbentuk apa? Seakan-akan dia temennya. Lah setan mah Pak pakai ilmunya Allah. Apa yang bisa oleh malaikat dia juga bisa. Bahkan malaikat itu belum tentu diizinkan. Nggak percaya? Baca surah An-Najm. Tapi kalau setan udah ngantongin duluan izin itu. Paham gak lo? Hah? Jangan bercanda sama setan tuh. Malaikat belum tentu. Diizinin aja nih malaikat. Belum tentu. Lima yasha wa yarda. Kalau enggak dikehendaki dan tidak diridhoi, diizinin juga belum tentu. Tapi kalau setan dari dulu ketika dia minta kata Allah apa? Pakai. Kan setan bilang, saya akan menggoda umat manusia turunan Adam sampai turunan akhir zaman. Tapi kata setan, fabi izzatika. Bahkan dia minta ilmunya Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Pakai. Makanya kata Allah apa? Enggak ada yang bisa ngelawan setan kecuali aku yang mengizinkan kamu itu bisa ngelawan. Enggak ada. Makanya kenapa kita mesti a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kenapa? Karena emang tidak ada yang bisa ngelawan setan, Pak. Siapa yang bisa ngelawan setan? Ilmunya setan coba. Dalam tanda petik ya, ilmunya Allah yang dia pakai. Allah ngizinin dia pakai. Tadi saya bilang malaikat mah kerja berdasarkan izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, Allah nggak perintah, nggak ada yang gerak malaikat mah. Tapi kalau setan mah, tuh setan sama Ustaz Tasim udah mulai banyak ini. Saya bilang, nih hati-hati nih. Setannya ente nih kelasnya kelas BCL ini. Kelasnya kelas yang baru cerai juga kemarin siapa tuh? Bukan, baru BCL kan yang meninggal. Claudia Cynthia, iya. Bella. CBL berarti. Oh dia LCB. Paham aja. Iya mudah-mudahan tuh 2 dijaga sama Allah, amin. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, kelasnya santri, santri juga setannya. Jadi kalau ada yang suka kabur-kaburan, belum tentu anak orang tuh Pak. Anak setan. Kelihatannya plek-plek kayak orang. Lah sama kan kayak malaikat kan, plek-plek kayak orang. Asli loh Pak.
ada wali muridnya, ada kakek neneknya, tapi semua ternyata keluarga setan. Tugasnya apa? Tugas anak ini ngacak-ngacak nih dia orang. Udah kita kabur aja, nggak ada pagarnya ini gitu. Kabur aja gitu, nyolong mangga apa kek gitu. Emang dia pas setan? Laginya nyaman. Maaf ya, Nabi Ibrahim sama istrinya nggak ngenalin malaikat. Dan Nabi Ibrahim sama istrinya juga nggak ngenalin itu setan. Nggak ngenalin. Kalau nggak dibuka sama Allah, rahasianya nggak bakal kebuka. Nggak bakal kebuka. Siti Hajar kan baru ngeh tuh. Ketika kemudian ini kok tahu setan. Ini mesti setan, makanya ditimpuk kan. Jadi kemudian ngelontar jombro. Awalnya nggak kenal. Nah, begitu juga ketika kemudian malaikat datang mengabarkan ada Ishak. Ya, Nabi Ibrahim juga bilang kan, ini kaum mungkarun, aku nggak kenal. Terus dites kan sama Nabi Ibrahim. Tamunya ini dites. Coba bikinin sapi bakar. Kalau dia makan, ya. Kalau dia makan nih tamu saya dia makan, makanan kita nih, kata beliau ke Siti Sarah, maka berarti dia orang. Tapi kalau ini orang begitu dihidangin nggak dimakan, berarti ini malaikat. Jadi kalau saya nanti nggak makan di sini, berarti ini bukan orang. Makanya saya tetap makan cabut. Ikan etong, apa? Etong ya. Alhamdulillah. Tapi saya mau makan ayam di sini. Karena ya Taslim ternyata kiai entrepreneur. Woi, tepuk tangan buat beliau. Luar biasa. Kiai juga, tapi tukang ayam juga. Pebisnis ayam. Besok dia udah janji kalau ada ayam betelur dia mau ngeremin sendiri. Luar biasa. 2 bulan. Hati-hati ibu bapak ya. Dan bergembira juga. Dan saya bilang, ibu beda sama yang tadi. Ibu punya duit. Punya duit kan? Ya 1.000 aja mah. Ya pak? 10.000 aja mah. Betul nggak? Punya rumah dong. Motor biar jelek ada dong. Ya kan? Laki biar geblok-geblok ada kan? Betul nggak? Pak ada istri kan? Dia cerewet-cerewet juga ada ya kan? Jerawat bukan cuma di wajah, ada di mana-mana jerawatnya. Tapi tetap ada istri. Lah dia pincang sebelah, anak jadi pak. Pincang sebelah loh, anak jadi. Nah di situ saya bersyukur. Yang doain saya, wah loh luar biasa. Satu madrasah Al-Mansuriyah doain. Satu masjid Al-Mansuriyah. Saya baru tahu tuh. Ya, Ustadz Akib itu mimpin. Makanya saya tetap aja sama Cang Akib sama Cang Titi itu salawatnya dibaca. Jadi mama, papa tuh kalau baca salawat gitu. Bacain tuh, buat siapa? Ayo Uci, Ibu Noni, gitu saya sebutnya. Cang Akib, Cang Titi, Ayam Mamat, Bu Yayo, gitu. Om Musen, Tante Windu. Kemudian wilayah garis istri. Saya baca tuh Nasimun bin Nadi almarhum. Terus saya baca. Jadi saya bilang sampai ujung balik lagi depan. Sampai ujung balik lagi depan. Sampai ujung balik lagi depan. Dan terus begitu. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000 kali itu nyebut nama anak-anak, nyebut nama keluarga. Nah, sekarang bagaimana ibu bapak semua? Nah, kalau ibu bapak kemudian menyebut nama anak, mendoakan anak, berarti ibu bapak lebih dari dia. Karena dia pincang. Cuman ibu doang. Lah bapaknya maling, begal, perampok, mati di jalanan. Coba, syarat apa yang dia miliki untuk punya anak menjadi pimpinan pesantren? Nggak ada. Nggak ada syaratnya pak. Makanya kalau ada orang bilang anak kiai itu harus dari kiai. Enggak pak. Enggak begitu. Demi Allah enggak. Udah manjadda wajada. Dan kita mengenal kok ulama-ulama juga yang dari begal-begal itu. Ulama-ulama yang asalnya dari perampok-perampok banyak. Nulis kitab juga, kitab gaban-gaban tuh banyak. Jadi saya kalau ngeliat ibu bapak, waduh ini anak-anak seneng lah insya Allah. Tadi ada yang dari Mamuju, ya. Ada mana dari Mamuju? Sulawesi ada? Udah di sini belum? Diantar sama bapaknya. Nah kan lebih kan? Anak ini pak nggak punya bapak. Nggak punya bapak. Nggak ada bapaknya. Dan nggak pernah gitu ngajar walau alif gitu. Ibunya ngajar alif. Cuman ke Allah. Nah, kayak saya seneng tuh ngeliat istri saya, Allah. Saya bilang sama istri saya, udah mama yang bener-bener nanem di rumah. Papa zikirnya sambil jalan. Kan zikir kan kiamat,
wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Jadi yang bagian wa ala junubihimnya istri saya, wa qu'udannya istri saya kiamannya dia muter kemana-mana. Tapi begitu. Al-Fatihah juga nggak bakal, Al-Fatihah cuma Al-Fatihah enggak. Istighfar juga nggak bakal cuma istighfar. Astagfirullahaladzim, sayang amat. Astagfirullah gimana? Sebut, serat sebut. Kemudian dijalanin istighfar ala surah Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi sekali baca buat kaum mukminin mukminat gitu. Insyaallah kalau ibu bapak mengerjakan itu Pak, ibu bapak geber duhanya juga, geber kemudian sholat malamnya juga. Anak puasa apa tanya? Nah kamu puasa apa? Saya puasa Senin Kamis. Iya. Bapak juga ikut puasa Senin Kamis. Terus nanya, kamu puasa apa? Saya puasa Daud. Oh Daud. Oh Bapak Senin Kamis aja lah. Lumayan. Iya benar. Anak sholat malam. Bapak ibu sholat malam. Anak kemudian ngapal Quran. Nah sebisa mungkin nyambung Pak. Bapak ibu juga ngapalin Quran. Ya sebisanya gitu. Sebisanya ada sambungan aja pokoknya gitu. Ya anak 30 juz, nah bapak ibu juz 30 nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya amayata salun 2 tahun nggak kelar-kelar. Nggak masalah, namanya juga usia udah tua ya kan. Umur udah ada, aduh di otak ini utang warung A, utang warung B ya kan. Hah? Kemari juga ngutang Pak Ustadz ya. Ada begitu modelnya, nggak apa-apa yang penting ada sambungan. Jangan sampai gini loh, nitip anak udah aja gitu. Pulang aja. Terus doainnya jangan cuma doain anak bapak ibu, tapi doain siapa? Teman-temannya dia, doain. Siapa lagi yang didoain? Guru-gurunya, doain. Kalau punya duit malam Jumat bikin sedekahan buat anak. Ya. Ada kambing potong kambing, ada sapi potong. Iya begitu emang, anak jadi jagoan. Saya itu sama Wirda, 1 anak aja bisa 100 anak yatim kita biayain. Gini, jadi udah pokoknya mah ini aja kemana-mana gitu. Nah, ini asuransinya gitu. Nah ibu bapak gitu, bisa sapi, potong sapi nih besok nih. Nah, ya bisa paksain, bismillah. Nggak bisa juga potong ayam. Nggak bisa juga ayam siapa ke, kambing siapa ke. Ada lewat langsung tangkap potong. Ya, insya Allah. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan nih anak-anak bisa menjaga hafalannya sampai akhir hayatnya. Dan juga kita semua juga bisa menjadi orang mulia. Dan semoga pesantren Ibnu Hafiz ini nanti berkembang terus. Nanti ada namanya UIT. UIH. Universitas Ibnu Hafiz. Amin. Ada lagi nanti RSIH. Rumah Sakit Ibnu Hafiz. Nanti ada lagi apa? Ada apa? Maret mah kekecilan Maret itu. Nggak main. Males. Makanya saya mah males. Kak ngambil Alfamart main Indomaret. Enggak. Sekarang udah bulan Juli masih Maret aja. Itu bisnis yang nggak pernah jalan-jalan itu. Maret melulu. Orang udah Juli. Jangan dong apa? Iya perumahan mah oke lah, perumahan oke. Apalagi? Hotel oke lah, Hotel Ibnu Hafiz. Iya, apalagi? Penerbangan. Nah ini ada pengusaha ini Bandara Kertajati ya. Betul ya? Itu Bunda Sri ini punya restoran di Bandara Kertajati. Pokoknya ibu-ibu ya nggak usah mikirin bayar. Ya bener nggak usah mikirin bayar. Pokoknya datang ke restoran Bunda Sri, duduk aja di situ, nggak usah bayar. Iya duduk aja mau ngapa? Adem sih di dalam, AC. Apa itu tuh apa namanya? Apa yang buat mainan anak apa namanya? Iya waterboom. Belum ada kan waterboom sini? Masa? Punya siapa? Ya. Waterboomnya. Iya bagus juga ini. Nggak ada yang bawa sama ikan ya. Iya benar. Cocok. Iya. Ya udah bikinin prosotan dah.
Iya bener juga, bener. Bagus itu. Ya waterboom, bikin sini waterboom Ibnu Hafid. Nanti Haji Daud nanti bantuin ini ngeratain jalan. Jadi Haji Daud tadi udah bilang nanti jalanan yang jelek mau diratain sama dia. Insya Allah nanti rumah penduduk juga mau diratain sama dia. Mau dibangun yang baru gitu. Keren tuh. Bangun perumahan yang baru, nanti orang-orang kampung pindah ke situ. Subhanallah. Ya Taslim perhatiin pesantren-pesantren di sini, madrasah, jangan sampai kena penyakit ain. Jangan sampai lingkungan ini punya penyakit ain. Karena kalau udah lingkungan punya penyakit ain, nanti di sini sering sakit-sakitan, sering ada kemudian maling, sering ada kemudian kesalahan, kejahatan. Terus diperhatikan. Insya Allah mudah-mudahan anak ibu bapak lah nanti yang bakal menjadi orang besar di negeri ini. Amin. Yang diterima oleh Allah semua amal solehnya. Al-Fatihah. Ayo kita ambil sesi foto dulu sebelum kakak balik. Makasih ya ibu bapak terima kasih Allah. Jangan lupa ya. Jangan lupa nanti pilih saya ya. 2024. Insya Allah. Dek selamat ya. Insya Allah. Ayo foto dulu.